Kami dari Universitas Dinamika Surabaya akan mempresentasikan tentang Integrated Marketing Communication atau pengantar komunikasi pemasaran terpadu. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Keep on watching. Saya Dewi Anindya akan menjelaskan tentang yang pertama perkembangan advertisasi dan program, dan yang kedua perkembangan penyusunan atau the role of marketing. Perkembangan advertisasi dan program. Periklanan saat ini sudah berkembang menjadi sistem komunikasi penting bagi konsumen dan bisnis. Periklanan merupakan salah satu metode promosi dan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen atau calon konsumen. Tidak hanya pelaku usaha yang memanfaatkan kegiatan advertising atau bentuk promosi lainnya, melainkan konsumen juga akan melihat advertising dan semacamnya untuk mendapatkan informasi produk dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan pembelian. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai pemanfaatan iklan dari sisi perusahaan atau pelaku bisnis. Ini ada contoh iklan mobil Range Rover. Pada iklan ini, Range Rover memberikan iklan yang berisikan mengenai deskripsi dari produk Range Rover tersebut. Jadi perusahaan tersebut memanfaatkan media iklan untuk menyampaikan informasi mengenai produk terbarunya. Yang kedua, di sini ada contoh pemanfaatan iklan dari sisi konsumen. Pada iklan ini, Oreo memberikan mengenai deskripsi produk dan juga harga. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh konsumen untuk keputusan pembelian produk. Nah, jadi dengan deskripsi yang cukup jelas dan dengan adanya harga dari produk Oreo tersebut, konsumen itu tidak perlu mencari-cari dulu, tidak perlu research terlalu dalam. Dia sudah dapat melakukan keputusan pembelian dengan hanya melihat iklan yang disajikan oleh Oreo. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai iklan media. Di sini ada iklan media tradisional. Bentuk iklan media tradisional adalah televisi, radio, majalah, surat kabar luar ruangan, dan bioskop. Kalau kita bisa lihat di televisi itu banyak banget iklan. Nah, di situ termasuk dalam iklan media tradisional. Gak cuma di televisi aja, di radio kita juga sering mendengar iklan-iklan, baik produk maupun jasa. Di majalah dan koran juga terdapat banyak iklan. Ini adalah salah satu contoh iklan yang terdapat pada koran. Di pojok kiri bawah itu ada iklan dari mobil Strada. Nah, kalau misalkan kita beli koran atau majalah, itu banyak banget iklan otomotif atau produk-produk lainnya. Itu termasuk dalam iklan media tradisional. Selanjutnya iklan digital. Iklan digital ini bisa terjadi karena iklan digital dapat dikirimkan langsung melalui smartphone atau media lain yang dimiliki oleh konsumen. Sekarang ini konsumen juga banyak menggunakan smartphone atau sejenisnya, sehingga iklan dapat lebih mudah dilihat konsumen. Nah, kalau kita lihat sekarang ini itu iklan tuh bisa kita dapatkan atau kita lihat itu dengan melalui smartphone aja. Jadi nggak harus beli majalah dulu atau beli koran dulu, menonton televisi atau menyetel radio. Jadi iklan digital ini mempermudah dari sisi perusahaan untuk menyampaikan informasi dan mempermudah dari sisi konsumen untuk mendapatkan informasi produk tersebut. Contoh dari iklan digital adalah platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, dan TikTok. Kalau untuk Facebook dan Instagram, mereka memiliki fitur Facebook Ads dan juga Instagram Ads. Di situ kita bisa membayarkan sejumlah uang kepada pihak Facebook dan Instagram, dan mereka akan menampilkan iklan kita dengan audiens yang lebih banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan penyusunan atau the role of marketing. Sekarang ini organisasi mulai dari perusahaan multinasional besar hingga wirausaha kecil dan bisnis lokal menyadari bahwa pemasaran merupakan kegiatan yang penting agar dapat tetap bersaing di pasar. American Marketing Association atau AMA, organisasi yang mewakili profesional pemasaran di Amerika Serikat dan Kanada, mendefinisikan pemasaran sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, penetapan harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan layanan untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Selanjutnya, bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix terdiri dari 4 poin. Yang pertama, product, price, place, dan promotion.
Bauran pemasaran harus digabungkan untuk membentuk program pemasaran yang efektif dan memberikan nilai kepada konsumen. Pelaku bisnis harus melakukan analisis melalui riset konsumen dan informasi, lalu digunakan untuk mengembangkan strategi dan bauran pemasaran secara keseluruhan. Saya Felix Putra Mahendra akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan Integrated Marketing Communication. Menurut pendapat saya sendiri, integrated communication adalah sebuah proses membentuk komunikasi antara produk dengan pelanggan melalui berbagai saluran pemasaran. Pesan yang diberikan di setiap saluran memiliki gelombang yang sama meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya ambil contoh, jika sebuah brand diperkenalkan sebagai sesuatu yang mewah di media sosial, maka pada saluran lain seperti billboard atau papan iklan di jalan juga harus menunjukkan kesan yang sama. Gambar promosinya mungkin berbeda, tulisan iklannya sudah jelas akan berbeda, tetapi pesan yang disampaikan yaitu sama. Selanjutnya, tujuan dari Integrated Marketing Communication. Tujuan dari Integrated Marketing Communication yaitu untuk mempengaruhi orang-orang agar mengingat produk secara psikologis dan konsumen menginginkan produk tersebut hingga akhirnya konsumen mengambil keputusan pembelian. Di sini keputusan pembelian tersebut bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan. Slide selanjutnya, alasan pentingnya meningkatkan IMC. Alasan pentingnya meningkatkan IMC ini ada hubungannya sama tujuan tadi ya. Kan di tujuan sudah disampaikan bahwa tujuan dari IMC sendiri menyampaikan kepada calon konsumen tentang bagaimana produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan lebih unggul dari kompetitornya. Selain itu juga berpengaruh pada bagaimana brand perusahaan tersebut dikenal oleh konsumen, sehingga jika konsumen mencari sebuah produk, maka brand yang pertama mereka ingat adalah brand perusahaan tersebut. Nah, contohnya, jika kita menjual makanan dingin, konsumen akan memikirkan brand kita atau produk kita. Ketika mencari produk tersebut dimanapun atau ketika mereka merekomendasikan kepada temannya, mereka tidak akan mengatakan frozen food, tetapi langsung menyebut produk kita atau brand kita. Inilah pentingnya Integrated Marketing Communication seperti itu. Nah, juga ada tambahan juga. Terdapat juga ada 4 alasan mengapa IMC Communication itu juga penting dan perlu dijalankan pembisnis. Yang pertama itu menjaga pesan dan tujuan yang jelas dalam bisnis. Ketika kita memasarkan produk, kita harus menghindari iklan yang tidak jelas dan penuh teka-teki, dan kita perlu menyampaikan maksud dan tujuan tentang produk kita dengan gamblang dan konsumen tidak akan menganggapnya itu rancu. Jadi kita harus benar-benar, kalau kita mau memperkenalkan produk kita itu harus menyampaikannya melalui iklan itu harus tepat dan dan simpel. Jadi orang itu bakalan tahu, oh ini iklan ini maksudnya menyampaikan produk seperti apa sih. Nah, ini contohnya kayak iklannya kopi. Nah, otomatis kan kopi itu harus memiliki iklan menunjukkan ini loh bener-bener kopi. Yang selanjutnya alasan yang kedua itu membangun brand. Dengan meningkatkan IMC, kita itu lebih mengaktifkan usaha kita dalam membangun kesadaran brand dalam benak konsumen. Melalui IMC kita dapat menghemat banyak waktu untuk menyampaikan produk kita kepada konsumen, karena semua saluran pemasaran kita secara konsisten menjelaskan produk dengan senada. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang erat antara pelanggan dan penjual. Alasan yang ketiga, Integrated Marketing sendiri juga membantu bisnis kita mendapatkan pengalaman menggunakan produk yang hanya dimiliki oleh brand dari perusahaan kita atau brand kita sendiri. Misalkan produk kita bisa didapat dengan mudah oleh konsumen di mana saja, bahkan di supermarket, maka kita sudah memberikan pengalaman belanja yang mudah dan efektif bagi konsumen. Dan alasan yang terakhir adalah menyampaikan pesan yang konsisten pada konsumen. Keuntungan kita dalam menggunakan IMC yaitu mempercepat proses pemasaran karena pesan yang disampaikan di semua saluran sama. Kita juga bisa membuat tim kerja dengan lebih baik karena hanya ada satu komando dan semua komunikasinya memiliki target yang sama. Oleh karena itu, penting sekali bahwa kita menyampaikan pesan yang jelas dan bagaimana kita ingin konsumen
memaknai pesan tersebut. Dan selanjutnya peran IMC dalam branding. Bagi sebuah perusahaan, peran IMC untuk branding itu sangatlah penting karena IMC sendiri akan memberikan beberapa manfaat. Itu membentuk brand awareness di benak khalayak ataupun konsumen. Ini dapat menciptakan brand image yang kuat, membentuk hubungan yang lebih erat antara produk dengan konsumen, dan menjadi sebuah solusi dalam menjangkau berbagai segmentasi pelanggan yang menggunakan beragam media. Bagi sebuah perusahaan, brand awareness ini menjadi pendukung yang sangat kuat bagi kemajuan produk maupun peningkatan penjualan produk. Brand awareness sendiri adalah kemampuan seseorang yang merupakan calon pembeli untuk mengenali atau menyebut kembali suatu merek. Jadi konsumen itu dapat mengingat selalu, ini produknya ini, perusahaan ini produknya ini. Nah, akhirnya kan konsumen bisa selalu menggunakan produk kita jika sudah teringat-ingat dan sudah paten. Selanjutnya saluran promosi untuk IMC. Jadi ini alat pendukung untuk IMC. Nah, di slide ini terdapat 6, yaitu ada advertising, direct marketing, digital marketing, sales promotion, public relations, dan personal selling. Nah, yang pertama itu advertising atau iklan. Nah, iklan sendiri merupakan bentuk komunikasi non personal dengan menggunakan media berbayar untuk mengiklankan produk ataupun jasa. Dengan cara beriklan ini kita dapat menciptakan brand awareness yang sangat kuat. Tetapi ya juga terdapat kekurangannya. Nah, kekurangannya yaitu biaya yang mahal, kredibilitas yang dipertanyakan konsumen, terus ada juga susahnya menilai efektivitas. Nah, jadi iklan dapat mendukung bauran promosi dalam IMC. Selanjutnya ada direct marketing. Direct marketing sendiri merupakan sebuah cara untuk mengkomunikasikan suatu produk secara langsung kepada khalayak untuk meningkatkan respon dan transaksi. Adapun juga contoh dari direct marketing, yaitu dengan cara tatap muka, lalu bisa direct mail, direct mail, juga membagikan brosur, katalog, dan sebagainya. Biasanya direct marketing ini sering digunakan seseorang dengan langsung terjun ke lapangan untuk menawarkan produk. Selanjutnya sales promotion. Nah, sales promotion sendiri merupakan aktivitas marketing yang memberikan extra value ataupun insentif yang diberikan kepada distributor maupun konsumen dalam rangka mendongkrak penjualan. Biasanya bisa berbentuk kupon, potongan harga, dan point of purchase atau hadiah undian. Nah, ini merupakan salah satu strategi yang paling menentukan keberhasilan. Jadi dengan cara sales promotion ini bagaimana kita itu dapat menarik pelanggan dengan cara kita itu memberikan feedback juga kepada pelanggan. Contohnya ya tadi memberi kupon, kalau belanja di sini dapat kupon makan atau kupon untuk belanja lagi, terus habis itu dapat potongan harga. Kita menawarkan produk, nah kalau membeli produk ini dapat potongan berapa persen. Terus selanjutnya itu ada internet marketing. Nah, internet marketing sendiri adalah sebuah bentuk marketing komunikasi lewat media interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, di mana pengguna bisa ikut berpartisipasi. Nah, cara ini merupakan cara yang paling banyak digunakan oleh marketer atau marketing saat ini karena kemajuan teknologi yang mendukung digital marketing tersebut. Biasanya sih
Kalau digital marketing ini biasanya perusahaan itu membuat website untuk produknya, terus mempromosikan melalui sosial media kayak Instagram, Facebook, juga dia juga pasti ikut Instagram Ads untuk promosi, untuk menjangkau pangsa pasar, kayak menambah konsumennya juga bisa juga melalui Facebook Ads juga. Lalu ada public relation sendiri merupakan komunikasi non personal terkait suatu organisasi, produk, service atau ide yang secara tidak langsung dibayar atau dalam rangka sponsorship. Biasanya publisitas berupa bentuk cerita, editorial, dan pengumuman tentang sebuah produk ataupun jasa tersebut. Public relation ini merupakan fungsi manajemen yang mempengaruhi perilaku publik dengan cara mengidentifikasi, memahami kondisi dan kepentingan publik sehingga berhasil mendapat dukungan kepercayaan dari publik. Biasanya sih ini contohnya kayak event sponsorship, jadi mendukung kegiatan yang ingin disponsori oleh perusahaan tersebut. Ya contohnya ya kayak Pokari. Nah Pokari itu kan biasanya kan kebanyakan disponsorshipnya itu anak-anak futsal seperti itu. Lalu ada juga personal selling sendiri itu merupakan cara yang biasanya dilakukan secara tatap muka sehingga bisa membangun preferensi dan keyakinan pembeli sehingga konsumen tergerak untuk membeli suatu produk. Biasanya ini sering dilakukan sih oleh seorang marketer atau seorang marketing. Biasanya ini mendirikan stand. Jadi kalau ada pameran dia itu mendirikan stand, ikut menyewa stand untuk untuk lebih menambah pangsa pasar. Seperti itu ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Devi Eleonora akan menjelaskan EMC melibatkan kontak audiens. Selain cara berkomunikasi dengan pelanggan pada slide sebelum-sebelumnya, ada cara lain untuk perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan di masa yang akan datang. Pada slide ini terlihat gambar berbagai cara berkomunikasi dengan pelanggan atau target audiens perusahaan. Ada yang melalui TV atau radio, koran atau majalah, humas, digital, termasuk internet, sosmed, dan mobile melalui direct marketing, sales promotion, dan lain-lain. Perusahaan akan melakukan semua cara yang berpotensi untuk menjangkau audiens target perusahaan tersebut dan akan menampilkan perusahaan atau merek dengan cara yang menguntungkan. Tom Duncan mencatat bahwa ada 4 kategori dasar komunikasi antar perusahaan dengan pelanggan, yaitu yang pertama, company create touch point, di mana komunikasi ini bersifat terencana yang dibuat oleh perusahaan untuk komunikasi pemasaran. Contohnya seperti brosur, promosi penjualan, dekorasi dalam toko, dan lain sebagainya. Poin ini memiliki keuntungan karena komunikasi tersebut di bawah kendali pemasar. Yang kedua, intrinsic touch point, di mana komunikasi ini terjadi dengan perusahaan atau merek selama proses pembelian atau penggunaan produk maupun jasa. Komunikasi intrinsik ini seringkali tidak berada di bawah kendali langsung pemasar. Namun, Tom Duncan mencatat bahwa pemasar harus memberikan saran mengenai cara untuk mengelola dan meningkatkan interaksi ini dengan pelanggan untuk mengirim pesan positif tentang perusahaan atau merek. Contoh komunikasi intrinsik yang dikendalikan oleh pemasar yaitu kemasan yang berisi informasi produk. Yang ketiga, unexpected touch point. Poin ini terdiri dari referensi atau informasi yang tidak terduga tentang perusahaan atau merek yang diterima pelanggan. Pengaruh paling besar pada komunikasi tidak terduga ini yaitu pesan dari mulut ke mulut atau word of mouth,
yang mengacu pada komunikasi pribadi dari teman, tetangga, rekan kerja, atau anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah customer initiate touch point, di mana komunikasi atau interaksi yang terjadi setiap kali pelanggan menghubungi perusahaan. Biasanya komunikasi ini berisi tentang pertanyaan atau keluhan yang mungkin dimiliki oleh pelanggan tentang penggunaan produk atau layanan dan terjadi melalui panggilan yang dibuat langsung ke perusahaan, melalui email atau melalui kontak person dari situs web tempat pelanggan diarahkan. Selanjutnya ada paid, owned, and earned media, yaitu kategori komunikasi pelanggan yang melalui media berbayar. Untuk paid, mengacu pada saluran yang dibayar pemasar untuk memanfaatkan dan mencakup media periklanan tradisional seperti TV, radio, media cetak, dan berbagai bentuk periklanan digital, antara lain penelusuran berbayar, tampilan online, serta iklan di video. Untuk own, mengacu pada saluran komunikasi pemasaran yang dikendalikan oleh perusahaan, seperti situs web, blog, dan aplikasi seluler termasuk Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Untuk earn, yaitu exposure untuk perusahaan atau merek yang tidak harus dibayar dan dihasilkan oleh entitas luar. Pertumbuhan media digital dan sosial, exposure media terjadi secara online melalui media sosial dan sebagai hasil dari upaya pemasaran viral para pemasar yang berfokus untuk mendapatkan konsumen serta media untuk berbagai informasi perusahaan mereka. Masuk bab selanjutnya, ada proses perencanaan IMC. Proses perencanaan IMC yang pertama ada Promotional Program Situation Analysis, atau yang dimaksud dengan menganalisis situasi pada kegiatan promosi. Untuk program IMC, analisis situasi berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau relevan dengan pengembangan strategi promosi, seperti analisis situasi pemasaran secara keseluruhan. Analisis situasi program promosi mencakup analisis internal dan eksternal. Kedua adalah analysis of the communication process, atau analisis proses komunikasi. Tahap proses perencanaan promosi ini meneliti bagaimana perusahaan dapat berkomunikasi secara efektif dengan konsumen di pasar sasarannya. Perencana promosi harus memikirkan proses yang akan dilalui konsumen dalam menanggapi komunikasi pemasaran. Proses respon untuk produk atau jasa, di mana pengambilan keputusan konsumen dicirikan oleh tingkat minat yang tinggi, seringkali berbeda dari proses untuk keterlibatan rendah atau keputusan pembelian rutin. Perbedaan ini akan mempengaruhi strategi promosi. Ketiga, yaitu budget determination, atau penetapan anggaran untuk promosi. Ada dua pertanyaan dasar yang diajukan pada saat tahap ini. Berapa biaya program IMC? Bagaimana uang akan dialokasikan di berbagai media, pasar geografis, dan periode waktu? Idealnya, jumlah yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk iklan dan promosi harus ditentukan oleh apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasinya. Selanjutnya, yaitu tahap developing the integrated marketing communication program, atau mengembangkan program komunikasi pemasaran terpadu. Tahap ini umumnya merupakan langkah proses perencanaan promosi yang paling banyak terlibat. Pada tahap proses perencanaan ini, keputusan harus dibuat mengenai peran dan pentingnya setiap elemen bauran pemasaran dan koordinasinya satu sama lain. Dan yang terakhir adalah monitoring, evaluation, and control. Tahap akhir dari proses ini dirancang untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan kepada para manajer mengenai efektivitas program IMC yang nantinya dapat digunakan sebagai masukan dalam proses perencanaan di kemudian hari. Perspektif dan organisasi. Perspektif dalam komunikasi. Perspektif dalam komunikasi merupakan sudut pandang dalam pandang kita terhadap sesuatu.
Cara memandang yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan akan menentukan pengetahuan yang kita peroleh. Jadi, arti dari kata perspektif adalah sudut pandang. Perspektif adalah sistematika subjektif yang unik dan berbeda yang ada pada setiap orang. Seperti sidik jari kita, perspektif mempunyai kedudukan yang sama dalam hal keunikannya. Jadi, salah satu hal yang membedakan orang lain adalah perspektif yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Contohnya itu. Nah, intinya adalah upaya mencari perspektif yang dapat memberikan kepada kita konseptualisasi realitas yang paling bermanfaat bagi pencapaian dari tujuan kita. Perspektif komunikasi dalam penelitian opini publik meliputi yang pertama, efek keperkasaan media dan propaganda. Efek keperkasaan media merupakan konsep awal awak media yang memandang bahwa media memiliki efek yang langsung terhadap khalayak dianggap pasif dan homogen. Persepsi ini timbul akibat adanya teknologi penyiaran massa yang dapat menjangkau khalayak luas. Yang kedua, modal arus dua tahap atau model two-step flow. Pada tahap two-step flow, yaitu yang pertama melalui pemuka yang dapat memperhatikan dan menerima pesan di awak media. Terus yang kedua, melalui komunikasi interpersonal dan komunikasi antar pribadi. Pemuka pendapat kemudian menyampaikan interpretasi mereka sendiri di samping isi media yang sebenarnya kepada anggotanya atau pengikut. Ketiga, keterbatasan pengaruh media. Keterbatasan pengaruh media adalah perspektif yang memandang media memiliki efek atau pengaruh yang terbatas atau minimal terhadap khalayak karena efek tersebut dimitigasi oleh berbagai variabel perantara dan intervensi. Perspektif efek terbatas media terhadap perilaku khalayak mencakup teori agenda setting, efek orang ketiga, dan fungsi normatif media. Yang keempat, model ketergantungan komunikasi massa. Dalam hal ini, salah satu teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa terhadap hubungan antar media, khalayak dan sistem sosial, informasi yang coba diperoleh khalayak dari kehidupan nyata sangat terbatas. Oleh karena itu, menggunakan media untuk mendapatkan lebih banyak informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perspektif komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan perilaku pengatur organisasi yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi dan juga bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Maksudnya adalah organisasi yang punya anggota ataupun orang-orang memiliki tugas dan aturan-aturan yang sangat tegas dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dikoordinasikan secara sistematif dan masif dalam sebuah struktur guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, contohnya adalah di suatu perusahaan yang besar namun punya cabang-cabang di daerahnya. Nah, artinya owner perusahaan memberikan kesempatan kepada di daerah cabang untuk kreatif dalam kerjaan dan menyarankan untuk membuat pekerjaan dengan cara unik di masing-masing individu, tapi tidak meninggalkan efektivitas perusahaan.